Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anzab Kori, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat sebelumnya. Saya mengadaptasi dari sebuah jurnal karya Desra Ismadiana dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang berjudul Analisis Rantai Pasok Sosis Food Industry dari produsen sampai konsumen di Kota Bandung. Nah, di sini saya mengambil dari perusahaan PT Kemfood. Jadi PT Kemfood adalah suatu perusahaan yang berisi mereka memproduksi produk-produk yang berbahan dasar daging. Contoh sosis, bakso, burger, atau kebab dan lain-lain. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan sejarah PT Kemfood. Jadi PT Kemfood atau PT Kemang Food Industry didirikan oleh Haji Bob Sadino pada tanggal 16 Januari tahun 1975. Nah, dan disahkan dalam Lembaran Negara Republik nomor 87 tanggal 30 Oktober tahun 1979. Nah, langsung saja. Jadi pendistribusian PT Kemfood di Bandung akan saya simpulkan atau sederhanakan dari persentase terbesar. Persentase terbesar adalah pendistribusian PT Kemfood yang pertama ke supermarket yang di Bandung yang berjumlah 65 outlet. Distributor tertinggi ada di Jogja dan Geria Group dengan volume kilogram per bulan yaitu 3.368 kg per bulan. Yang kedua, PT Kemfood mendistribusikan ke Bakeri sejumlah dengan 29 outletnya. Distribusi tertinggi ke Jogja Bakeri dengan volume daging 939 kg per bulan, dan presentasenya adalah 16% dari keseluruhan pendistribusian itu ke Jogja Bakeri ini, ke Bakeri. Yang ketiga ada ke restoran dan kafe. Jumlah outlet yang didistribusikan ada 62, dan distribusi tertinggi mendistribusikan ke Ampera. Volumenya adalah 801 kg per bulan. Persentase distribusi ke restoran adalah 13%. Yang keempat ada pendistribusian ke hotel dengan jumlah outlet PT yang PT Kemfood distribusikan adalah 16 dengan 656 kg per bulan, 11% dari pendistribusian total, dan distribusi tertinggi ke Hotel Panghegar. Dan yang terakhir kepada catering dengan hanya 5 outlet. Volume kilogramnya ada 41,25 kg per bulan, hanya mendapat 2% persentase dari keseluruhan distribusi. Visi misi perusahaan, visi menjadi perusahaan daging olahan terkemuka di Indonesia. Misi memberikan produk yang sehat dan berkualitas kepada pelanggan. Yang kedua, selalu berinovasi dalam mengembangkan produk dan kualitas produk melalui divisi riset dan pengembangan. Jadi PT Kemfood yang saat ini merupakan perusahaan yang memproduksi daging yang sudah terkenal dan sudah terkemuka di Indonesia. Tata nilai perusahaan adalah
menjadi perusahaan yang profesional, etis, inovatif dan terbuka. Nah, kepala cabang PT Kemfood adalah Bapak Edi Susanto. Supervisornya adalah Bapak Kusna B. Ibrahim, dan divisi pergudangan yaitu Bapak Jaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan aliran proses pembelian produk. Proses pembelian produk dari konsumen akan membeli produk ke sales yang terbagi kepada banyak. Lalu sales menginformasikan pembelian itu kepada divisi gudang, dan divisi gudang akan menginformasikan bahwa barang yang diminta itu ada atau tidak ada. Jika barang ada, maka pengiriman barang langsung ke konsumen. Jika barang tidak ada, maka divisi gudang akan memesan barang ke pusat. Nah, rantai pasok pengadaan produk sosis PT Kemfood. PT Kemfood dari pusat akan mengalirkan barangnya ke cabang Kota Bandung. Lalu PT Kemfood cabang Kota Bandung akan meretail dan menghoreca kepada sales. Lalu dari retail ini akan dialirkan ke customer, dan aliran uangnya dibalikan dari yang akhir ke awal. Lalu langsung saja scorecard PT Kemfood Indonesia. Scorecard ini mencakup kepada 4 perspektif. Yang pertama, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini sudah jelas bahwa PT Kemfood terlihat selalu mengeluarkan inovasi-inovasi dalam produknya, seperti mengeluarkan produk baru dengan bentuk dan rasa yang lain, dengan utilisasi kapasitas dan efisiensi operasi yang sangat tinggi. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan dengan mengevaluasi kapabilitas SDM dan kapabilitas informasi. Lalu ada perspektif pelanggan. PT Kemfood di sini mengevaluasi kualitas material dan kualitas layanan dalam segi perspektif pelanggan. Nah, langsung saja ada perspektif keuangan, ditinjau dari tingkat profitabilitas dan tingkat likuiditasnya. Asik. Lalu dari semua ini dapat kita simpulkan bahwa aliran rantai pasok PT Kemfood Indonesia, pertama dari produk yang dipasok oleh PT Kemfood Pusat dialirkan ke PT Kemfood cabang Bandung, lalu dialirkan kepada langsung kepada segmen, baik itu retail atau maupun perusahaan lain yang bermitra dengan PT Kemfood. Dan fungsi dan kinerja rantai pasok yang dimiliki oleh PT Kemfood sudah cukup baik, karena dilihat dari 4 perspektif yang tadi, bahwa mereka memiliki bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran, dan pelanggan dan keuangan memiliki nilai yang menunjukkan bahwa kinerja rantai pasok PT Kemfood berjalan dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih kepada Mbak Ega karena telah memberikan saya tugas yang menurut saya membuat saya sangat memutarbalikkan otak dan sangat beruntung dan sangat yang insya Allah bisa menjadi pelajaran khususnya bagi saya, umumnya bisa saya ajarkan kembali kepada orang lain.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.